Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang kita membahas tentang skema kriptografi kunci simetri DES dan AES. Di sini ada DES atau Data Encryption Standard. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES menkripsikan 64 bit plaintext menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau internal key atau UPA kunci subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal atau external key yang panjangnya 64 bit. Skema global dari algoritma DES adalah yang pertama, blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation atau IP. Hasil permutasi awal kemudian encrypting sebanyak 16 kali. 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Kemudian hasilnya kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau IP-1 menjadi blok ciphertext. Di sini untuk permutasi awal, sebelum putaran pertama, terhadap blok plaintext dilakukan permutasi awal, initial permutation. Tujuan permutasi awal adalah mengacak plaintext sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan tersebut dilakukan menggunakan matriks permutasi awal seperti pada gambar berikut. Kemudian selanjutnya setelah permutasi awal maka pembangkitan kunci internal. Pada permutasi ini tiap bit ke-8 dari 8 byte kunci diabaikan. Hasil permutasinya adalah sepanjang 56 bit, sehingga dapat dikatakan panjang kunci DES adalah 56 bit. Kemudian 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan yang masing-masing panjangnya 28 bit yang masing-masing disimpan di dalam C0 dan D0. Di sini C0 yaitu 574133 sampai dengan 4436, yaitu baris pertama dan baris kedua. Kemudian untuk D0-nya itu 63 55 47 39 31 23 sampai dengan 5 28 20 12 4. D0 ini di baris ke 3 dan keempat pada gambar. Kemudian di sini proses encrypting terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran. Setiap putaran merupakan jaringan Feistel yang secara matematis dinyatakan sebagai L1 sama dengan RI kurang 1, RI sama dengan LI kurang 1, dan seterusnya. Kemudian permutasi terakhir, inverse initial permutation. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan, inverse initial permutation. Hasilnya seperti pada tabel berikut. Kemudian untuk deskripsi di sini untuk tiap putaran 16, 15 sampai 1, keluaran pada setiap putaran deciphering adalah LI sama dengan RI kurang 1. Kemudian yang dalam hal itu R16, L16 adalah blok masukan awal.
blok R16L16 diperoleh dengan mempermutasikan ciperteks dengan matriks permutasi. Prakeluaran dari decipering adalah L0, R0. Dengan permutasi awal IP akan didapatkan kembali blok plaintext semula. Kemudian, selanjutnya ini ada Advanced Encryption Standard atau AES. Di sini, Rijndael sebagai AES. Algoritma Rijndael yang pertama pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Rijndael yang dibaca Rijndael. Pada bulan November 2001, Rijndael ditetapkan sebagai AES. Kemudian diharapkan Rijndael menjadi standar kriptografi dominan paling sedikit selama 10 tahun. Tidak seperti DES yang berorientasi bit, Rijndael ini beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda, disebut round key. Encrypting melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Kemudian di sini untuk algoritma Rijndael mempunyai 3 parameter, yaitu plaintext, array yang berukuran 16 byte yang berisi data masukan, ada cipertext dan key. Kemudian di sini pada implementasi AES-nya, di sini split bytes ini digunakan untuk memecah string menjadi list bytes. Kemudian di sini make matrix itu untuk membuat state matrix. Kemudian di sini ada S-box enkripsi, di sini untuk membuat tabel S-box ketika enkripsi. Kemudian di sini S-box descript. Di sini untuk membuat tabel S-box pada saat deskripsi. Kemudian di sini untuk membangkitkan kunci kita pakai fungsi rcon dan XOR. Kemudian di sini kita mencocokkan kuncinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.